Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dengan saya, Dede Siswandi, dalam pertemuan keempat mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kali ini materi kuliah yang akan kita bahas adalah teknik penilaian hasil belajar. Sebelum kalian bisa membuat instrumen untuk penilaian, instrumen pengukuran seperti yang pernah barangkali kalian lihat dari video saya pada pertemuan pertama, bahwa evaluasi pembelajaran ini tujuan akhirnya adalah kalian bisa membuat alat ukur evaluasi berupa tes dan non-tes. Itu yang paling penting. Nah, sebelum ke arah sana, kalian harus belajar dulu teori-teorinya supaya ketika kalian membuat alat ukur, bisa membuat alat ukur dengan tepat dan sesuai dengan validitas dan reliabilitas. Kita mulai saja. Ini sekedar definisi, tapi saya tidak terlalu meminta Anda untuk mengerti definisi. Itu tidak terlalu penting. Yang penting pahami dan jangan dihafal, karena itu tidak terlalu penting. Kita baca saja untuk supaya kita memahami. Jadi pengertian itu adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh analisis atau menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam keputusan. Jadi itu, jadi penilaian itu sebenarnya untuk menganalisis dan memperoleh data. Kemudian data itu ditafsirkan. Sekali lagi, kalau kita anak mendapatkan nilai 70, apa artinya? Kalau KKM-nya 80, apa artinya kan 70? Atau kalau KKM 70, anak dapat 70, artinya apa? Ada yang menjawab, oh itu sudah mencapai KKM. Bukan itu maksudnya. Nah, karena 70 itu ada tafsiran tafsiran data. Artinya kita harus mentafsirkan 70 itu. Sekali lagi, 70 itu adalah berarti bahwa 70% dari materi yang dikuasai oleh siswa atau mahasiswa. Itu yang paling penting. Jadi data itu, angka itu adalah simbol dari keberhasilan. Entah itu 40, berarti 40 keberhasilan yang dia capai dari materi yang telah dikuasai. Itu yang paling penting. Jadi dalam kita proses belajar, jangan pernah melihat nilai sebagai nilai, tapi nilai itu benar-benar harus bisa ditafsirkan sebagai hasil pencapaian anak dalam penguasaan materi tertentu. Itu yang paling penting. Namun kadang anak mengejar nilai dan guru sendiri hanya melihat nilai dari pencapaian. Artinya hanya sebuah nilai. KKM 60 dapat 70, sudah bagus. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi kita harus melihat bahwa 70 itu adalah 70% materi dia kuasai dari seluruh materi yang dia pelajari dari guru tersebut. Itu yang paling penting. Sehingga kita menganalisisnya itu bisa, maksudnya menganalisis ini materi-materi mana yang belum dia kuasai. Itu yang paling penting. Ya, jadi evaluasi itu salah satunya adalah dapat menemukan kekurangan dan kelebihan dari suatu proses.
Itu salah satu manfaat evaluasi. Sekali lagi, evaluasi pembelajaran itu ya. Jadi salah satu manfaatnya. Kita lanjutkan. Jadi ditinjau dari tekniknya, penilaian itu dibagi menjadi dua, tes dan non tes. Tes tertulis ya, tes tertulis dan tes kinerja. Tes tertulis itu bisa berupa tes uraian atau pilihan ganda. Seperti saya mungkin pernah Anda lihat dari video saya sebelumnya, bahwa sebenarnya ada jenis tes tertulis lain, yaitu tes pilihan ganda, kemudian uraian, kemudian menjodohkan, kemudian benar salah. Namun benar salah menjodohkan itu sudah jarang sekali dipakai. Yang masih dipakai itu adalah tes uraian dan pilihan ganda. Ini yang disebut tes adalah tes, ada tes tertulis, ada tes lisan, ada tes praktik atau perbuatan. Jadi ada 3 tes ya. Seperti yang barusan saya jelaskan, bahwa tes tertulis itu ya ada pilihan ganda, ada uraian, kemudian tes lisan itu bisa berupa jawabannya lisan, diberikan pertanyaan tertentu kemudian tidak ditulis tapi disebutkan langsung, itu tes lisan. Kemudian tes praktek, siswa atau mahasiswa harus bisa melakukan sesuatu atas instruksi atau arahan dari guru, harus bisa memperhatikan untuk hal tertentu. Dan sekali lagi, tes lisan, tes praktek ini harus ada rubrik. Tes uraian, tes lisan, tes praktek harus diingatkan bahwa ini harus ada rubrik. Itu penting. Kelemahan orang Indonesia yang pokoknya saya sudah biasa menilai kok, nggak usah pakai rubrik. Tidak bisa, rubrik itu harus dipakai. Nah, fungsinya rubrik itu, makanya kalau setelah melalui validitas dan reliabilitas bisa dipakai oleh siapa saja rubrik itu, asal sudah melewati proses validitas dan reliabilitas. Jadi itu sangat penting. Ada penilaian yang non tes. Penilaian non tes ada sedikitnya, ada 4. Maaf, ini saya akan coret saja. Ada 3 sebenarnya. Ada pengamatan atau observasi, jadi kita mengamati segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran. Itu bisa bersifat nilai proses, supaya kita bisa mengetahui apakah hasil akhir dari suatu penilaian itu bisa menggambarkan proses atau tidak. Jadi itu penilaian non tes. Penilaian non tes itu bisa juga penilaian sikap atau perilaku. Nanti kalian pada pertemuan akhir ini kalian akan membahas apa itu penilaian sikap dan apa itu penilaian perilaku. Itu sangat penting karena ketika kalian melakukan penelitian untuk skripsi, itu harus dibedakan antara penilaian sikap dengan penilaian perilaku. Seringkali ketika mahasiswa mengadakan penelitian dan mengumpulkan data melalui questionnaires atau angket, dia tidak dibedakan antara mana penilaian perilaku, mana penilaian sikap, sehingga optionnya ABCD-nya maksud saya itu sama. Penilaian sikap optionnya sama, sangat setuju dan lain-lain. Penilaian perilaku juga seperti itu, padahal tidak, berbeda optionnya ya. Saya tidak akan membahas itu sekarang, nanti saya akan bahas pada pertemuan 10, 11 dan
selanjutnya ya. Kemudian ada penilaian non tes berikutnya adalah produk. Jadi ada hasil tertentu dari hasil pekerjaan siswa, kemudian produknya yang dinilai. Kemudian penilaian non tes berikutnya adalah portofolio. Sekali lagi saya pernah menjelaskan sebelumnya bahwa portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa atau mahasiswa dalam kurun tertentu, kumpulan pencapaian siswa dalam kurun waktu tertentu, bisa berupa akademis atau non akademis. Fungsinya sekali lagi terutama bagi guru bisa mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak. Jadi portofolio itu bukan sekadar kumpulan hasil karya anak dan untuk pamer-pameran, tidak seperti itu, atau untuk sebagai catatan keberhasilan anak saja, tapi bermanfaat bagi guru. Portofolio itu bermanfaat bagi guru untuk bisa mengembangkan bakat dan potensi anak tersebut. Biasanya kalau kita mengelamar kerja itu kan kalian biasa diminta untuk menuliskan pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu namanya portofolio. Jadi ini bisa nggak orang ini bekerja di posisi yang diminta? Itu lihat portofolionya biasanya. Nah, itu pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu salah satu adalah portofolio. Portofolio apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Ada teknik penilaian non tes, ada sekitar 10 teknik. Valid artinya bahwa itu tes non tes itu bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Maksudnya akurat, artinya benar-benar bisa mengukur. Kalau dalam penelitian, kalau dalam questionnaires itu ada tes validitas, itu bisa dilakukan oleh program SPSS atau Excel, itu bisa menunjukkan validitas. Kalau dalam tes uraian itu tes validitasnya bisa dilakukan dengan melakukan berbagai hal seperti melihat daya beda, kemudian pengeco dan lain-lain. Kemudian objektif tadi sebelumnya saya sudah bahas bahwa objektif itu harus benar-benar menilai kemampuan dari seorang individu, bukan individunya tapi kemampuan individu. Terkadang kita menilai sesuatu melihat orangnya, tidak melihat hasilnya, dan itu seringkali kita melakukan penilaian seperti itu. Kita melihat orangnya tapi bukan hasilnya, tapi orangnya, itu tidak objektif. Kemudian adil, yaitu adil bahwa penilaian itu harus tidak bisa membedakan antara orang dengan orang lain, tapi bisa membedakan antara yang mampu dengan tidak mampu, atau kemampuan satu dengan kemampuan yang itu paling penting. Kemudian terpadu atau integrated, bahwa penilaian itu bisa bersangkut kepada hal-hal yang lain, ya. Jadi artinya satu kemampuan berhubungan dengan kemampuan yang lain. Kemudian terbuka, kelima, kemudian saya kira terbuka sudah jelas. Kemudian menyeluruh dan keberkesinambungan, artinya penilaian itu satu itu harus berhubungan dengan penilaian atau kemampuan yang lain. Penilaian satu, kalau misalnya penilaian satu berupa pidato, kemudian penilaian kedua juga harus mengarah ke sana, artinya tetap
berhubungan penilaian satu dengan penilaian lain. Kemudian sistematis artinya bahwa itu penilaian itu